Sebelum pesan ini tersusun dalam lisan, sebelum makna kedua dalam sebuah bingkai ucapan, mari kita tundukkan sejenak hati dan jiwa kita kepada semesta untuk menghadirkan rasa nikmat yang telah diberikan kepada kita, tak bersyarat namun senantiasa, tak terlihat namun terasa, tak terdengar namun menyapa. Itulah cinta Allah yang tak pernah dapat. Di pertemuan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk melanjutkan diskusi pada mata kuliah teknologi dengan sehat pada bagian karena dengan cinta Allah yang dapat bersuara. Kami dari kelompok terakhir, sebelumnya saya tidak menggambarkan akan menjadi moderator pada diskusi pagi menuju siang kali ini. Dan presentator yang pertama itu yang akan dipaparkan oleh saudari Neta Maria. Mohon maaf. Untuk mengapresiasikan waktu, mari kita mulai diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Presentator yang pertama
Classroom ataupun sebuah video langsung japri ataupun editing debut. Yang ketiga itu ada media. Media itu alat pembantu untuk sebuah pembelajaran. Di antaranya adalah Infocus. Dan yang keempat adalah komunikan. Komunikan itu sebaliknya dari komunikator. Kalau komunikator itu orang yang mengirimkan sebuah materi pesan. Kalau komunika itu penerima pesan. Nah, penerima pesan dalam arti itu siswa, peserta didik dan lain sebagainya. Dan kelima, saluran komunikasi. Saluran komunikasi, jadi jalur pengiriman seperti jaringan internet bisa lewat seperti tadi Google Classroom ataupun dan website yang CAI dan lain sebagainya. Dan keenam, umpan balik ataupun feedback. Feedback itu respon atau tanggapan dari penerima pesan dari peserta didik, misalnya komentar ataupun pertanyaan, atau di dalam itu sesi tanya jawab. Dan yang ketujuh, konteks. Jadi situasi saat komunikasi terjadi, misalnya kondisi jaringan internet, perangkat yang digunakan dan kesiapan prepare dalam pembelajaran peserta didik. Dan yang terakhir, efek komunikasi, communication. Jadi dampak setelah pesan diterima itu seperti ada perubahan terhadap behaviorisme ataupun humanistik dan teori-teori lainnya. Mungkin itu demikian yang bisa saya paparkan sedikit tentang unsur komunikasi dalam pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Dan materi terakhir langsung. Oleh karena itu mari kita simak baik-baik materi yang akan dipaparkan oleh saya dan dinamakan komunikasi efektif dalam pendidikan era digital. Bisa aja deh. Pembukaan dulu. Nangtung atau nangtung? Melibatkan
jelas kepada audiens peserta didik. Oke, sesi pemaparan materi telah selesai. Di pemaparan materi tadi presentasi yang pertama, juga yang terakhir, ternyata bahwa di dalam komunikasi ataupun sebuah pembelajaran itu kita sebagai guru harus mempunyai strategi untuk menarik pembelajaran tersebut supaya efektif, mudah dipahami dan dilirik. Oleh karena itu di pagi hari ini menuju siang saya ingin berdiskusi ini berkelanjutan. Oleh karena itu kami membuka dua pertanyaan, acungkan tangan dan sebutkan nama lengkapnya. Silakan. Baik, saudari Salis. Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah pemaparan pertama hingga akhir sudah terpahami dengan jelas. Tanya dulu, Mas. Baik, saya cukupkan pada presentasi diskusi pagi hari ini. Saya minta maaf kalau dalam pemaparan materi ada kurang dalam penyampaian ataupun kata-kata yang kurang berkenan bagaimana. Assalamualaikum